Padahal yang cetakan lawas juz 1 halaman 222 itu masih tercantum tentang kunut subuh. Hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholati subhi qala Anas na'am ba'da ruku. Itu masih tercantum. Tapi dalam cetakan yang terbaru hadis kunut itu enggak tercantum. Nah, karena sekarang banyak cetakan kitab anyar yang keliru tulisnya, atau sengaja dititak keliru, atau sengaja dipalsukan, atau sengaja ditambah atau dikurangi. Bagaimana cara mendapat ilmu yang benar padahal kitab yang kau beli tulisannya salah? Bagaimana mendapat ilmu yang benar padahal kitab yang zaman beli cetakannya salah, sengaja dipalsukan? Cara yang paling baik untuk mendapatkan ilmu yang benar, tabayun yang benar, meskipun kitab anyarnya ini banyak yang salah, cara yang paling baik adalah meguru ke kiai pesantren. Yang kiai pesantren itu ketika membaca kitab Bukhari, dia megang kitab yang lawas. Yang kitab lawas itu dia pernah ngaji langsung kepada Kiai Muhammad Hasan. Kiai Muhammad Hasan pernah ngaji kepada gurunya. Jadi yang kitab lawas beliau pegang itu sudah benar. Andai ada yang salah sudah ditashih. Nah, sampean mondok ngaji kepada beliau yang kitabnya sudah tashih, maka barangkali kitabmu yang anyar itu ada yang keliru. Nanti bersama guru, bersama kiai yang kitabnya sudah ditashih, itulah sampean bisa membenarkan tulisan yang salah. Yang jadi ciloko, sudah kitabnya salah, terjemahnya salah, diskusi dengan sesama teman nggak ada gurunya, salah semua. Selesai diskusi dapat kesimpulan ilmu yang salah, lalu diamalkan, ilmunya salah, amalnya juga salah. Kalau amalnya salah, jalannya salah, ya nggak nyampe surga wong jalannya salah. Hei aina tadhabun, keliru sama ini kulo nang diho tutuk kono dalan. Zaman sekarang mondok, ikut kiai, meguru kepada kiai semakin penting, karena khawatir kalau tidak meguru kepada kiai, jangan-jangan buku yang zaman beli itu salah cetak, jangan-jangan kitab yang zaman beli itu salah tulis. Kalau sampean tidak meguru, yang salah tetap salah, sampean nggak tahu kalau itu salah. Dulu ketika rapat di PW, sempat kita usulkan ke Depak juga, apa Bororawuh, Menteri Agama itu kan ya NU, Gus Lukman Saifuddin, menerbitkan buku sejarah, ya Kiai ya, terus akidah akhlak. Tapi yang menang tender menerbitkan, mencetak buku itu 3 sekawan Solo itu, yang dulu miliknya Abdullah Tufail dan macam-macam, dari teman-teman Salafi Wahabi. Loh, menterinya NU, pejabat bawahnya NU, itu muncul buku-buku agama resmi cetakan Depak, isinya itu loh Wahabi. Dan buku begitu beredar itu sangat banyak. Zaman haji, zaman umroh, di sana diberi buku gratis tentang manasik, tentang apa. Tapi di bawah ada beberapa kalimat yang itu doktrin Wahabi. Bagaimana umat yang awam bisa memilah dan memilih, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah benar, ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah salah? Bagaimana bisa memilah-memilih? Padahal kita awam nggak tahu. Cara yang paling cespleng, sowan kepada kiai, tabayun kepada kiai, berguru kepada kiai. Makanya berguru kepada kiai
mondok sangat penting. Barangkali kitabnya salah, lewat kiai yang punya itulah yang salah itu nanti bisa diluruskan. Tanpa itu kita nggak bisa menjamin ilmunya orang awam itu jadi benar. Panjenengan kalau haji, kalau umroh, banyak orang Arab itu sambil sholat menerima HP. Iya, sholat di Masjidil Haram itu loh, HP bunyi ya diterima. Oh naam, sah, suaya. Dikesai maneh terus nih sholat. Kenapa? Mungkin dia nggak berguru, nggak tahu mana yang termasuk mubtilatis salat, mana yang tidak termasuk mubtilatis salat. Tanpa berguru, orang nggak tahu mana yang membatalkan salat, mana yang tidak membatalkan salat. Ini contoh mau. Terus di Mekah, di Madinah, banyak orang sujud, maaf, mestinya sujud itu kakinya kan begini, ya bang enggak? Ya bang enggak? Halo? Sujud itu loh kakinya kan begini kan? Mestinya. Tapi banyak orang yang sujud sana kakinya malah diangkat. Nah itu kadang-kadang jamaah kita itu terus pulang tiru-tiru. Kok sujud begitu mas? Di Arab biasa begini. Lah sana orang nggak ngaji kok. Lewat para ulama, bukan hanya ilmu yang kita dapat, tapi juga kebenaran. Bukan hanya ilmu yang kita dapat, tapi juga hablum minallah wa'tasimu bihablillah. Sirinya ilmu, barokahnya ilmu, nurnya ilmu tetap sambung. Mulai guru sampai Rasulullah, sampai malaikat Jibril, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, nanti di hari kiamat kita akan ditanya wa kaifa tusallun. Ini ditulis di muqaddimah qanun asasi. Wa kaifa tusalluna hadhis salat fa innakum tus'aluna anha yaumal qiyamah. Bagaimana kok kalian sholat seperti itu? Orang NU kok sholatnya begini? Kok tidak begini-begini? Orang NU kalau subuh kunut, orang NU kok tenang, nggak banyak bergerak-gerak. Mengapa kamu sholat seperti itu? Nanti kita akan ditanya di hari kiamat. Dan kita jawabnya gampang. Kenapa alumni Genggong kok sholatnya seperti itu? Mbah Yai dulu juga begini mengajarkan kepada kami. Mbah Yai ditanya, Yai Hasan, kenapa engkau sholat seperti itu? Beliau jawab, guru kami juga seperti ini. Gurunya ditanya, guru kami juga seperti ini. Sampailah kepada Rasulullah SAW. Nabi, kenapa kamu sholat seperti ini? Jawabnya, Jibril juga seperti ini. Dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya guru-guru yang punya sambungan ilmu sampai Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan apapun dijawab gampang. Kalau ilmu mikir sendiri, kalau ilmu diskusi sendiri, kalau ilmu terjemah sendiri, belajar sendiri nggak berguru, terus besok dihisab, ilmu dari mana itu? Ilmu mikir sendiri. Apa Anda menjamin itu ilmu warisan Rasulullah? Kalau yang kau amalkan ilmu hasil pemikiranmu, berarti kau mengamalkan pemikiranmu sendiri. Padahal yang ada pahalanya itu bukan mengamalkan pemikirannya, tapi mengamalkan ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita yakin bahwa ilmu itu Rasulullah, ilmu itu ilmu Rasulullah, asal ada sanad-sanadnya nyambung sampai Rasulullah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amal ibadah tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan,
nggak sesuai dengan tuntunan Nabi, tapi hanya sesuai dengan pikirannya sendiri. Itu namanya tidak mengamalkan ajaranku. Itu namanya mengamalkan pikiranmu sendiri. Dan itu raddun, itu ditolak. Jalan satu-satunya supaya yang kita amalkan itu ajarannya Rasulullah SAW, manutlah kepada ulama yang punya sanad ilmu sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit lagi hadirin, Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dawuh, ketika itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tergesa-gesa, merasa sudah pinter. Malaikat Jibril si gurunya belum selesai memberi contoh bacaan Quran yang benar, Nabi Muhammad merasa sudah bisa. Akhirnya Nabi Muhammad ingin segera membaca, padahal belum diizinkan oleh gurunya, di-stop oleh Allah, dilarang oleh Allah. Apa? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. Nabi Muhammad, guru memberi contoh baca Quran belum selesai, terus Nabi Muhammad merasa bisa, pengen segera membaca, belum diizinkan guru, belum diberi contoh guru, kok ingin segera membaca. Meskipun Nabi Muhammad bisa dan pinter, tetap di-stop. Bukan di-stop pinternya, tapi di-stop kurang manutnya. Yang di-stop itu kurang adabnya. Adabnya itu silahkan berbuat setelah guru memberi izin. Silahkan boyong dari genggong setelah kiai memberi izin. Silahkan nikah dengan santri yang paling cantik setelah kiai memberi izin. Boleh ngajar, tapi setelah kiai memberi izin. Tidak mengajar, tapi kiai ridho dan memberi izin, itu lebih mulia, lebih berkah daripada ngajar terkenal di pondok jadi ustadz yang paling pinter, tapi nggak diizinkan kiai, nggak diizinkan guru. Saya ulangi, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Hai Muhammad, jangan kau tergesa-gesa menggerakkan bibirmu, jangan kau tergesa-gesa menggerakkan lisanmu untuk ingin segera membaca Al-Quran. Kenapa? Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Soal bagaimana membaca Al-Quran, soal bagaimana menghafal Quran, itu alaina, tanggungan kami, tanggungan Jibril, tanggungan guru. Murid ikut saja. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau kami Jibril guru telah selesai membaca Quran, memberi contoh yang benar, lalu silahkan ikuti bacaan Jibril, ikuti bacaan guru. Bukan hanya bacaan Quran saja yang harus ikut Jibril, summa inna alaina bayanah, termasuk bagaimana menjelaskan faham Quran, menjelaskan makna Quran, menjelaskan tafsir Quran, menjelaskan bagaimana cara mempraktekkan Quran. Itu tidak boleh dari pikirannya Nabi Muhammad sendiri. Itu alaina, itu tanggungan kami, tanggungan malaikat Jibril. Kalau soal cara membaca Quran harus ikut Jibril. Kalau soal memahami, menjelaskan makna Quran harus ikut Jibril. Padahal itu Rasulullah. Maka santri genggong ngaji apapun harus ikut gurunya, seperti Nabi Muhammad juga ikut malaikat Jibril. Sedikit pun nggak berani bergeser.
Kalau kita terus pegang teguh prinsip, jangan beda dengan guru, jangan beda dengan guru, jangan beda dengan guru. Kalau prinsip itu kita pegangi, pertama kita selamat, yang kedua amal kita benar, yang ketiga Islam utuh, nggak berubah. Saya mohon maaf, NU punya doktrin harus ikut guru. Karena NU punya doktrin harus ikut guru, maka mulai Imam Syafi'i sampai kiai-kiai Denggenggong ajarannya tetap sama. Imam Syafi'i lamsul mar'atil ajanabiyah, menyentuh perempuan lain batal wudu, sampai kiai Genggong juga tetap berfatwa itu batal wudu. Imam Syafi'i dawuh kunut subuh sunat, sampai kiai Genggong juga dawuh kunut subuh sunat. Imam Syafi'i dawuh juting yusir begini, asyhadu alla ilaha illallah, sampai kiai Genggong tetap seperti ini. Dan yang lain-lain ajaran ahlu sunnah wal jamaah mulai zaman madhab sampai sekarang nggak berubah. Mengapa nggak berubah? Karena guru kepada murid, murid kepada muridnya, semua punya prinsip jangan beda dengan guru, harus manut guru. Sementara ikhwanuna, saudara-saudara muslim kita di luar NU, dari zaman Ki Haji Ahmad Dahlan sampai sekarang itu saja sudah banyak yang berubah. Fikih Muhammadiyah terbit tahun 25, anjing, babi, najis mughalathah. Tapi sekarang di Solo sudah ada yang berpendapat anjing suci. Di buku fikih I Ahmad Dahlan dipun dawaken traweh 20 rakaat, halaman 50. Dan sekarang sudah banyak yang berpendapat dari golongan itu traweh tidak 20 rakaat. Di zaman Ki Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, difatwakan, mengawali Ramadan, mengawali Syawal berdasar ru'yat atau syahadati adlin atau istikmali Sya'ban salasina yauman in ghumma. Itu majelis tarjih tahun 69 halaman 172. Dan sekarang sudah tidak seperti itu. Halaman 77 diwajibkan baca basmalah, dan sekarang sudah banyak yang tidak basmalah. Halaman 82 disunahkan kunut, dan sekarang sudah banyak yang tidak kunut. Halaman 10, halaman 20 semua pakai Sayyidina, sekarang sudah mengharamkan Sayyidina. Tarjih halaman 235, 234 memerintahkan ziarah kubur, memerintahkan berdoa untuk ahli kubur, dan seterusnya. Dan sekarang sudah banyak yang beda, bahkan menganggap itu musyrik. Yang suka ziarah disebut kuburiyun. Apa kuburiyun ini? Disebut kuburiyun. Mengapa hadirin zaman Ki Dahlan seperti itu, zaman 69 seperti itu, dan sekarang sudah beda. Sholat Id difatwakan tidak di lapangan, tidak di jalan. Resmi difatwakan oleh Kiai Dahlan, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sunnahnya di dalam masjid. Zaman Kiai Dahlan tahun 1912, sekarang 2015, masih 103 tahun yang lalu. Dalam waktu 103 tahun yang lalu, yang berubah 10 poin lebih. Kalau 100 tahun yang berubah 10 poin lebih, jangan-jangan 1000 tahun yang berubah 100 poin.
2000 tahun yang berubah 200 poin. Agama jadi berubah-berubah. Padahal kita diwajibkan menjaga agar agama itu tetap asli. Ini sekedar pelajaran, nggak perlu diekspos. Coro Jawa nih, iku lo oleh-oleh nggak manut guru. Iku lo oleh-oleh didoktrinkan ijtihad sendiri-sendiri. Tidak ada kewajiban ikut guru. Karena di sana warga dibolehkan ijtihad sendiri-sendiri, nggak harus ikut guru. Maka zaman Yai Dahlan dan sekarang yang berbeda sudah sekian puluh poin. Sementara di NU, di Ahlussunnah Jamaah, jangankan mulai Mbah Hashim, mulai Imam Syafi'i sampai sekarang belum ada sesuatu yang berubah. Ini hasilnya kalau kita tetap bersikukuh, wa'tasimu bihamdillah, termasuk wa'tasimu bima qalahu wa ma aftahu wa ma fa'alahu wa ma salaka bihi Syekhuna Kyai Hasan Rizal Saifur Rizal. Niki kalau seperti ini terus kita jaga, insya Allah 20 tahun yang lalu sampean sholat seperti itu, 200 tahun ke depan cicit sampean sholatnya tetap seperti itu. 1000 tahun ke depan, apa itu namanya? Setelah cicit itu apa? Canggah sampean tetap seperti itu. Hadirin rahimakumullah,